Assalamualaikum sahabat kreatif, kembali lagi bersama saya di Hardi Kreatif channelnya tutorial dan ide kreatif. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi usul dari komentar yang masuk di video saya, bahwa ada permintaan untuk membuat sebuah tutorial bagaimana caranya memeriksa atau mengukur transistor atau mengecek kondisi transistor baik atau buruk atau rusak. Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan video baru dari kami. Serta jangan lupa untuk like, komen, dan share. Silakan ditonton dari awal sampai akhir dan jangan di skip agar tidak terjadi salah paham atau ada informasi yang terputus. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, sahabat kreatif, kita mulai penjelasannya. Untuk menguji atau memeriksa transistor, sebelum ke intinya, saya lebih dulu akan menjelaskan tentang transistor, bahwa transistor itu terdiri dari dua jenis, yaitu jenis PNP dan jenis NPN. Dari susunan bahannya, dan dari bahannya sendiri, ada transistor itu yang dari bahan silikon seperti transistor ini ya, transistor ini, dan dari bahan yang germanium seperti yang seperti ini. Ada juga jenis lain yang seperti ini, germanium. Nah, kedua jenis tadi akan membedakan sedikit cara pengujiannya atau pengukurannya. Nah, untuk menguji atau memeriksa, saya menggunakan tabel uji seperti ini ya. Jadi berdasarkan tabel ini, maka kita akan bisa menentukan transistor itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan sudah rusak ya. Jadi kita nanti akan berpedoman hasil pengukurannya sesuai dengan tabel ini ya. Tabel ini adalah tabel urutan langkah pengukuran. Dia ada 6 langkah. 6 langkah saja cukup untuk mengetahui atau menguji transistor itu baik atau sudah rusak. Nah, jadi ada 6 langkah. Ini BCE adalah nama elektroda transistor, plus min sini adalah plus itu colok positif atau colok merah, min adalah colok negatif atau colok hitam. Dan di sini hasilnya itu harus seperti ini. Kalau untuk transistor yang PNP, maka harus ada gerak jarum bergerak 3 bagian untuk 2 langkah, yang lainnya harus dalam keadaan diam. Sedangkan untuk yang transistor NPN, maka sama ya, kondisinya harus seperti ini. Jadi ada 2 langkah ya, yang jalurnya bergerak 2/3 dan hasilnya sama, dan lainnya harus tidak bergerak. Kalau tidak seperti ini, maka transistor pasti rusak.
Nah, apakah itu bocor atau putus? Untuk batas ukur multimeter atau multitester, maka untuk jenis transistor silikon batas ukurnya adalah kali 1 kilo, sedangkan untuk yang bahan germanium batas ukur adalah kali 10 ohm. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pengukurannya. Yang pertama, colok merah di B dan colok hitamnya di C. Hasilnya jarum tidak bergerak. Kemudian kita pindah colok hitam di E, jarum tidak bergerak. Kemudian kita tukar, colok hitamnya di B, colok merah di C. Ya, ternyata jarum bergerak. Dan kita pindah yang colok merah ke E, jarum bergerak 2/3. Dan yang kelima, colok merah di E, colok hitam di C, jarum tidak bergerak. Kemudian kita balik, jarum juga tidak bergerak. Berarti transistor E masih baik. Dan kita tahu jenisnya adalah transistor, karena yang tetap adalah colok hitam, maka jenisnya adalah transistor NPN. Kemudian transistor yang kedua, nah, saya ambil contoh, tidak semuanya. Yang kedua, yang ini tipenya adalah TIP32. Colok merah di B, kita coba. Colok merah di B, colok hitam di B. Hasilnya jarum bergerak, hampir sama 2/3. Berarti kalau bergerak artinya ini jenis transistor ada transistor jenis PNP, karena yang tetap adalah kalau merah. Sekarang kita balik, apakah hasilnya sama? Colok merah, colok hitam di B, colok merah di C tidak bergerak, di E tidak bergerak, berarti masih baik. Tinggal satu langkah lagi, yaitu colok merahnya di E, colok hitamnya di C tidak bergerak. Dan kita balik, colok merah di C, colok hitam di E tidak bergerak. Ini transistor masih dalam keadaan baik. Kemudian yang selanjutnya transistor yang germanium. Kita ubah batas ukurnya dikali 10. Dan kita ukur, kita cek akhirnya yang basis ada yang tengah, basis tengah, colok merah di B dan colok hitam di C, jarum bergerak 2/3. Kemudian kita pindah ke E, enggak. Berarti ini adalah jenis PNP.
NP ini. Nah, sekarang kita tukar, kita balik yang B yang telur hitam, yang tidak bergerak, Sekarang yang langkah ke-5 dan ke-6. Langkah ke-5, telur merah di E, telur merah di E, telur hitam di C. Nah, ternyata jarumnya bergerak. Kemudian kita balik. Ini jarum juga bergerak. Berarti transistor ini untuk germanium dari tipe ini adalah rusak. Dan saya ambil contoh lagi transistor untuk yang germanium. Germanium ini tipenya adalah, sudah saya beritahu, tipenya adalah 2N3055. Kita cek apakah masih baik atau rusak. Untuk kakinya sudah diketahui, tahu di sini. Kita syukurnya adalah kali pegang kejang. Kita mulai dari ukuran pertama. Ya, hasilnya merah di ses, kemudian telur hitam di emitor. Hasilnya tidak gerak. Kemudian kita pindah ke kolektor. Ini adalah yang bodinya. Kolektor juga tidak bergerak. Dan kita balik, kita tukar. Telur hitam di basis, telur merah di emitor. Dalam gerak 2/3 bagian. Dan kita pindah ke kolektor, hasilnya sama. Jadi 2 langkah jalurnya bergerak, hasilnya sama. Sekarang yang terakhir mengecek emitor dan kolektornya. Emitornya telur merah, kolektornya telur hitam. Ternyata jarum tidak gerak. Kita balik. Ini telur merah, kolektor hitam di emitor, dan tidak bergerak. Ini transistor ini masih baik. Kemudian satu lagi transistor yang untuk transistor germanium, kita cek apakah masih baik atau sudah rusak. Kita ukur telur plus di basis, ini basisnya sebelah kiri, di basis. Kemudian telur negatif di kolektor, jarum bergerak hampir mentok. Kemudian telur negatif di emitor, jarum tidak bergerak. Nah, kemudian kita balik, telur negatif di basis, telur positif di kolektor, jarum juga
bergerak, ditolak plus di emitor tidak bergerak. Berarti dari dua langkah pengukuran, dari langkah ukuran tadi, maka kita sudah tahu bahwa transistor ini rusak. Karena apa? Karena dua pengukuran itu hasilnya tidak sama, ya. Tidak sama. Jadi untuk yang baik, di saat colok negatif di basis, colok positif di kolektor, jarum gerak. Kemudian pindah ke emitor, jarum tidak gerak. Maka yang dioda kolektor basis ini short, sedangkan dioda emitor itu putus. Nah, dari 4 angka ini kita sudah tahu bahwa transistor ini adalah rusak. Demikianlah tutorial cara mengukur atau mengetes transistor menggunakan multimeter analog. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi video-video baru. Jadi saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.